Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dan kitab Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kedua kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'iqahum wa adalam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi amwatil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila arwahi al-muallifin wal musannifin, khususan muallifi al-kutubil mudarrasati fil ma'ahidil islamiyyati fi Indonesia qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'iqahum wa ala barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa ikhwatana wa akhawatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 91. Walahum hahuna su'alan. Paragraf pertama ya. Walahum hahuna su'alani. Walahum, dan bagi para pengikut kelompok Batiniyah Syiah Ismailiyah, hahuna dalam masalah ini, su'alani, ada dua pertanyaan ya. Yaitu masalah yang terkait dengan istihad ya. Di dalam masalah-masalah yang tidak ada jawabannya secara eksplisit di dalam Quran maupun hadis ya, yang itu tidak bisa kecuali harus diistihadi ya. Nah, di dalam perkara ini ya, mereka orang-orang Syiah Ismailiyah mungkin akan mendebat seperti ini ya, atau bertanya seperti ini, dibayangkan oleh Al-Ghazali ini. Ahaduhuma, pertanyaan yang pertama adalah qauluhum ya, ucapan mereka, hadza wa in sahha fil mustahadati fala yasihhu fi qawaidil aqaidi. Hadza, ini, yaitu ini, bahwa kita harus beristihad dalam masalah-masalah yang baru, di dalam hal-hal yang tidak ada nasnya di dalam Quran dan hadis ya, dan di dalam ajaran-ajaran imam ya. Wa in sahha, walaupun sah, walaupun valid, hadza ini fil mustahadati, di dalam hal-hal yang bersifat istihadiyah ya, yang bersifat istihad, maksudnya bukan hal-hal yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Quran dan hadis ya, sehingga harus dinalar melalui akal manusia, itu namanya fil mustahadat. Jadi kalaupun ini, yaitu ini itu maksudnya bahwa kamu boleh beristihad di dalam masalah-masalah yang seperti itu boleh melakukan istihad ya, di dalam hal-hal yang boleh diistihadi ya. Hal-hal yang berkait dengan hukum ya, hal-hal yang berkait dengan, kemarin itu contohnya menentukan arah kiblat ya, itu boleh memakai istihad karena itu bagian dari al-umur al-istihadiyah atau al-mustahadat. Tetapi fala yasihhu, maka tidak sah, tidak boleh
tidak valid hadza ini fi qawaidil aqaidi, di dalam pokok-pokok akidah. Sejauh masalah fikih boleh istihad, tapi kalau menyangkut masalah akidah nggak bisa istihad, karena akidah itu perkara yang menyangkut pokok agama. Ya, nggak bisa diistihadi, harus bersandar langsung kepada Quran, hadis, atau ajaran para imam yang maksum seperti pendapatnya para kaum batiniyah ya. Idzil mukhtiu, karena orang yang salah fihi, di dalam masalah-masalah akidah ya, al-madhkur min qawaidil aqaid ghairu ma'dzurin, itu tidak bisa dimaafkan. Kan kalau di dalam masalah istihad kemarin diterangkan, itu kan orang mungkin salah karena batas terjauh atau tuntutan goal terjauh dari istihad itu adalah ya kita memaksimalkan penalaran kita sampai kita mencapai satu kesimpulan tertentu. Tidak harus kesimpulan ini bersifat yakin, tapi itu dugaan saja, zon, sehingga boleh jadi salah. Jadi artinya apa? Masalah istihad itu masalah yang relatif, bisa saja salah. Nah, tapi kalau masalah akidah nggak bisa kamu berbuat salah, karena akidah itu ya benar salah ya. Kalau kamu istihadi nanti istihadnya salah, kamu sesat itu ya. Jadi nggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Fakaifa, maka bagaimana as-sabilu, jalan ilahi, kepada hal-hal yang berkaitan dengan qawaidul aqaid ini. Ini pertanyaannya teman-teman batiniyah ya. Kamu katanya, maksudnya kamu Al-Ghazali ya, menurut kamu katanya kalau orang tidak menemukan jawaban dalam Quran dan hadis di dalam hal-hal yang datang belakangan ya, yang belum ada nasnya, harus istihad ya. Padahal istihad itu bersifat relatif, orang bisa saja salah dalam istihad, sehingga hal ini tidak bisa berlaku untuk masalah akidah, karena akidah itu nggak boleh kita salah. Akidah itu ya kamu harus yakin, namanya saja akidah ya. Kalau kamu nggak yakin, hanya zon saja, hanya sangkaan atau dugaan saja, nggak bisa. Kalau masalah fikih boleh saja memakai zon ya, tapi kalau masalah akidah kan nggak bisa. Jadi bagaimana dong? Bagaimana solusi kamu kalau misalnya saya tanya begitu? Maksudnya kamu itu Al-Ghazali. Nah, kalau ditanya begini, fa'akulu, maka akan mengatakan aku Al-Ghazali. Selalu ada jawabannya. Jadi Al-Ghazali ini sedang membayangkan debat ya. Debat virtual ini ya. Sebetulnya tidak virtual, karena Imam Ghazali itu pernah dia bercerita di dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya, kitab lain mengenai mantik, tapi mantik yang didasarkan kepada Quran ya, dan hadis ya. Jadi Al-Ghazali itu memang dahsyat ya, dia bisa menciptakan satu ilmu logika tapi berdasarkan Quran dan hadis ya. Meskipun modelnya tetap model logika Aristotelian ya, tapi beliau mencoba menggali ajaran-ajaran di dalam Quran yang kira-kira bisa dijadikan sebagai aturan berpikir sebagaimana mantik dalam tradisi Yunani. Nah, dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu beliau bercerita bahwa suatu hari dia didatangi oleh seorang pengikut Syiah Ismailiyah ini, dan diajak debat itu. Dan memang kalau kita baca sejarah Syiah Ismailiyah pada abad-abad 8, 9, 10 Masehi ya, yaitu era ketika Al-Ghazali hidup ini, itu memang Syiah Ismailiyah itu terkenal sebagai salah satu kelompok di dalam Islam ya, kelompok Syiah yang paling agresif melakukan dakwah kemana-mana, melakukan penyiaran agama ya. Tentu agama sesuai dengan pemahaman mereka, sangat-sangat agresif ya. Mereka mengirimkan namanya da'inya atau al-qaimnya kemana-mana untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Jadi kelompok Ismailiyah ini pada zaman Al-Ghazali itu kelompok yang sangat, dalam istilah sekarang, sangat misionaris. Maksudnya apa? Bersemangat untuk menyebarkan misinya. Ya persis dengan sebagian kelompok evangelis Kristen yang sangat misionaris sekali ya. Atau kelompok dalam Islam misalnya kelompok Salafi itu kan sangat misionaris ya.
Kalau kelompok seperti NU Muhammadiyah itu kan nggak terlalu misionaris ya, nggak terlalu bersemangat untuk meng-NU-kan orang lain gitu ya. NU buat kita sendiri atau Muhammadiyah buat kita sendiri saja. Tapi kalau teman-teman Wahabi Salafi itu kan luar biasa ininya ya, misinya itu. Nah itu Syiah Ismailiyah tuh kayak begitu ya, sangat-sangat misionaris. Sampai Al-Ghazali pernah didatangi mereka dan berdebat. Itu diceritakan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya. Jadi sebetulnya perdebatan yang terjadi, yang diceritakan Al-Ghazali di sini, yang seolah-olah itu imajiner, ini kan kayak percakapan imajiner antara beliau dengan seorang Syiah Ismailiyah. Tapi sebetulnya tidak seluruhnya imajiner, karena beliau pernah didatangi oleh mereka dan terjadi perdebatan. Ya, sebagian pertanyaan ini mungkin imajiner, tapi ada fakta historisnya, karena beliau pernah bertemu dengan seorang pengikut Syiah Ismailiyah dan diajak debat itu. Fa'akulu, maka mengatakan aku, qawaidul aqaidi yashtamilu 'alaihal kitabu was sunnatu. Pokok-pokok akidah itu yashtamilu, memuat, 'alaiha, terhadap qawaidul aqaid, al-kitabu Quran was sunnatu, dan hadis. Kalau masalah akidah sudah diterangkan semua di Quran dan hadis. Enggak perlu istihad gitu ya. Pokok-pokoknya loh ya. Jadi beliau menggunakan di sini istilah qawaidul aqaid ya. Jadi kaidah-kaidah pokok dalam akidah, artinya dasar-dasar pokoknya. Tapi kalau detail-detailnya ya, perentil-perentilnya yang macam-macam, bagaimana misalnya bagaimana keberadaan Allah atau wujud Allah itu dibuktikan. Nah, itu tentu membutuhkan argumen yang kecil-kecil ya. Yang itu tidak harus semua ada di Quran, tapi dasar-dasarnya sudah ada di Quran ya. Jadi kalau masalah qawaidul aqaid sudah ada di Quran, jadi nggak perlu istihad. Pokok-pokoknya, wama, dan sesuatu wara adzalika, yang dibalik qawaidul aqaid, yang melampaui qawaidul aqaid ya, pokok-pokok akidah. Kalau melebihi itu, minat tafsili, berupa detail-detail ya, wal mutanaza'i fi, dan perkara-perkara yang diperselisihkan ya. Wal mutanaza'i, wal, dan sesuatu, ini al di sini al mausulah ya, al yang termasuk isim mausul, al mausulah ya, dan sesuatu al mutanaza'i, yang diperselisihkan fi, di dalam al ini ya. Kalau masalah detail-detail dan masalah yang diperselisihkan, maka yu'rafu, diketahui, al-haqqu, kebenaran, fi, di dalam at-tafsil tadi itu, wal mutanaza' fi, bil wazni, dengan ditimbang ya, bil wazni, dengan ditimbang melalui apa? Bil qistasil mustaqimi, dengan timbangan yang jejak, yang adil ya, yang lurus ya, bukan timbangan yang sudah rusak, yang tidak seimbang gitu ya. Jadi kalau yang masalah detail-detail ya, itu tidak harus diterangkan di Quran semuanya, tapi bisa ditimbang berdasarkan al-qistasul mustaqim. Apa itu al-qistasul mustaqim? Al-qistasul mustaqim itu ada 5, seperti diterangkan dalam kitab beliau Al-Ghazali yang judulnya ini, Al-Qistasul Mustaqim. Itu tentang 5 dasar yang merupakan dasar-dasar kaidah berpikir sebagaimana di dalam Quran, dan di dalam Quran terutama ya. Jadi ditimbang saja dengan timbangan Quran itu ya. Nah, apa itu al-qistasul mustaqim ya? Wahiyya, dan al-qistasul mustaqim, al-mawazinu adalah timbangan-timbangan, allati dzakara, yang menyebutkan kepada timbangan-timbangan ini Allah Ta'ala fi kitabi, dalam kitabnya Allah, yaitu Quran. Wahiyya, dan timbangan-timbangan ini khamsatun, ada 5, dzakartuha, yang menyebutkan aku, fi kitabil qistasil mustaqim, dalam kitab al-qistasul mustaqim. Jadi Al-Ghazali ini punya kitab namanya al-qistasul mustaqim ya. Jadi Al-Ghazali itu punya 2 kitab mantik ya. Pertama, Mi'yarul Ilm, itu adalah kitab tentang mantik sebagaimana di dalam kitab-kitab mantik yang lain ya, mantik yang ala logika Aristoteles itu ya, yaitu
ilmu mantik yang banyak dipelajari di pesantren itu namanya judul bukunya adalah Mi'yarul Ilm. Nah, ada kitab tentang mantik yang lain, tapi mantik yang diambil dari Quran. Itu namanya Al-Qistasul Mustaqim. Jadi kalau sudah menyangkut detail-detail, nah sekarang aja ditimbang, dinilai, disaring berdasarkan timbangan-timbangan yang berasal dari Quran. Itu ada 5 timbangan. Apa itu 5 timbangan? Itu keterangan lain, tidak di sini ya. Jadi sudah terjawab apa iskalnya atau pertanyaannya orang-orang Batiniyah ini. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan berikutnya, fa in qala, jika mengatakan ya pengikut Batiniyah ini, khusumuka yukhalifunaka fi dzalikal mizani. Khusumuka, lawan-lawan engkau wahai Al-Ghazali, yukhalifunaka, berbeda para khusum ka terhadap kamu fi dzalikal mizani, dalam masalah timbangan itu. Timbangan yang kau sebutkan dalam kitabmu yang berjudul Al-Qistasul Mustaqim itu belum tentu disepakati oleh semua orang. Lawan-lawan kamu itu kan berbeda pendapat soal itu. Artinya apa yang kamu sebut timbangan itu bukan timbangan yang objektif, yang diterima semua kalangan. Wah, ini debat lagi. Jadi ada pertanyaan lagi. Nah, kalau pihak lawan mengatakan begini, maka fa'akulu, maka akan berkata aku, la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan, tidak mungkin, maksudnya tidak tergambarkan itu, an yufhama atau an yafhama, untuk paham, atau an yufhama di mabni majhulkan ya, an yufhama, untuk difahami, atau an yafhama, paham seseorang, dzalikal mizana, terhadap atau timbangan tersebut ya. Jadi nggak mungkin dia paham mengenai mizan, mengenai timbangan rasional seperti di dalam kitab yang saya karang itu Al-Qistasul Mustaqim, tsumma yukhalifa, kemudian berbeda pendapat seseorang fihi di dalam al-mizan. Kalau dia paham, mestinya nggak mungkin dia menentang timbangan ini, karena timbangan ini saya ambil dari Quran. Kalau kita sesama muslim kan nggak mungkin menolak Quran, kecuali kalau kamu tidak menerima Quran, itu lain soal. Tapi kan ini sesama muslim. Syiah Ismailiyah kan bagian dari Islam juga yang mengakui otoritas Quran. Jadi kalau orang paham betul mengenai sumber timbangan pemikiran ini dasarnya dari Quran, nggak mungkin dia akan menolak itu. Idla yukhalifu, karena tidak mungkin berlawanan fihi di dalam mizan ini ahlu ta'limi, para pengikut ta'lim, yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah. Kalau kalian itu pengikut Ismailiyah yang percaya kepada doktrin mengenai ta'lim, yaitu bahwa kebenaran itu bersumber dari seorang imam yang maksum ya, nggak mungkin dia akan menentang timbangan-timbangan pemikiran yang saya sebutkan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu. Karena karena sesungguhnya aku istakhrajtu, mengeluarkan aku terhu kepada al-mizan tadi, minal Quran, dari Quran, wa ta'allamtu, dan belajar aku terhadap mizan minhu, dari Quran. Wala yukhalifu, dan itu pertama ya, para pengikut doktrin ta'lim tidak mungkin menyangkal mizan yang saya sebutkan dalam buku saya itu. Juga wala yukhalifu, dan tidak berbeda pandangan atau menyangkal fihi di dalam mizan ini ahlul mantiki, orang-orang yang ahli ilmu logika. Kalau kalian orang ahli logika, maksudnya ahli logika Aristoteles ya, juga nggak mungkin menentang. Kenapa? Karena karena sesungguhnya mizan ini muwafikun, adalah cocok, lima, terhadap keterangan-keterangan atau syarat-syarat, syaratu yang mensyaratkan para ahlul mantik kepada fil mantiki, di dalam mantik, dalam ilmu mantik, ilmu logika. Ghairu mukhalifin, tidak berbeda lahu terhadap mantik. Apa yang saya sebut sebagai timbangan itu di dalam Al-Qistasul Mustaqim itu sebetulnya itu sama esensinya dengan ilmu mantik, cuma
Kalau mantik kan dari tradisi Yunani. Tapi kalau ini saya ambil dari Quran, tapi sebetulnya esensinya sama, yaitu kaidah-kaidah berpikir, timbangan-timbangan berpikir ya. Dan memang dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu kita membaca ilmu mantik, tetapi yang bajunya itu ayat Quran ya. Jadi ayat Quran tetapi dijadikan sebagai dasar untuk membangun aturan-aturan berpikir seperti dalam ilmu mantik begitu ya. Cuma dasarnya dari Quran itu. Jadi orang-orang ahli mantik nggak mungkin juga melawan, karena apa yang saya tulis ini juga sama dengan keterangan dalam ilmu mantik gitu. Begitu juga wala yukhalifu, dan tidak akan menentang fihi di dalam mizan ini al-mutakallimu, orang yang ahli teologi, yaitu orang Mu'tazilah, gampangnya lah ya mutakallim di sini itu. Orang Mu'tazilah juga nggak akan menentang juga. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya mizan ini muwafiqun, cocok, lima terhadap sesuatu, yadhkuru, yang menerangkan para mutakallim ahli teologi hu terhadap ma fi adillatin nazariyati, di dalam dalil-dalil mengenai hal-hal yang bersifat nazar, bersifat penalaran, yaitu dasar-dasar penalaran atau yang disebut dengan istidlal ya. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang kalam teologi Islam ya, itu biasanya dalam pembukaan itu dijelaskan mengenai bagaimana cara menyusun argumen, istidlal ya. Bagaimana cara menyusun argumen, bagaimana cara bernalar ya, bagaimana nazar ya. Bagaimana itu melakukan nazar atau penalaran yang sampai kepada kesimpulan yang benar, itu bagaimana caranya. Itu biasanya disebutkan dalam muqaddimah ilmu kalam yang ditulis oleh orang-orang Mu'tazilah. Itu yang disebut dengan adillatun nazariyat. Nah, muqaddimah mengenai dalil ini, mengenai istidlal yang semula itu merupakan tradisi di kalangan Mu'tazilah, itu kemudian juga diadopsi oleh para ahli teologi yang mengikuti mazhab Asy'ariyah belakangan. Misalnya seperti kalau sampai baca buku ulama ahli kalam dalam mazhab Asy'ariyah, namanya Imam Al-Izi, di dalam kitab Al-Mawaqif ya, atau Syarah Al-Mawaqif yang ditulis oleh At-Taftazani, atau Imam Al-Jurjani misalnya. Jadi itu salah satu tokoh-tokoh di dalam sejarah akidah Asy'ariyah yang generasi belakangan, yang kemudian meniru ya, mengambil metode berpikirnya orang-orang Mu'tazilah tapi untuk mendasari akidah Asy'ariyah itu ya. Nah, itu orang ahli kalam juga nggak mungkin menentang mawazin atau timbangan-timbangan nalar seperti yang saya terangkan dalam kitab saya tadi Al-Qistasul Mustaqim, karena itu sesuai dengan kaidah-kaidah bernalar sebagaimana mereka tuturkan dalam kitab-kitab mereka. Wabihi, dan dengan mizan ini yu'rafu, diketahui al-haqqu, kebenaran, fil kalamiyati, di dalam masalah-masalah teologi. Fil kalamiyati, dalam masalah-masalah teologi. Intinya apa? Nggak mungkin mizan atau timbangan-timbangan yang saya terangkan ini ditolak. Nggak mungkin ditolak oleh pengikut Syiah Ismailiyah karena sumbernya dari Quran. Nggak mungkin juga ditolak oleh filosof yang orang-orang yang ahli mantik yang menjadi penggemarnya Ibnu Sina misalnya. Nggak mungkin juga, karena ini sesuai dengan kaidah-kaidah mantik. Juga nggak mungkin ditolak oleh orang Mu'tazilah, karena itu sesuai dengan kaidah bernalar mereka atau adillatun nazariyat itu. Artinya apa? Al-Ghazali sudah menutup semua pintu-pintu untuk sangkalan balik, untuk kontra argumen, tutup semua. Kalau misalnya mau mengatakan ini jawabannya, mau mengatakan ini jawabannya, begitu ya. Ya inilah namanya metode jadal ya, ini metode debat ya. Dan lihat nada percakapannya di sini.
kan cool banget kan. Dingin artinya tidak ada marah, tidak ada kata-kata yang bersifat emosional, nggak ada. Ini kan semua ini yang kalau kita baca menarik. Dialog imajiner antara Al-Ghazali atau perdebatan imajiner antara Al-Ghazali dengan lawannya dari pihak Syiah Ismailiyah itu berlangsung secara dingin dalam pengertian tidak emosional, rasional. Jadi semua ini hampir menggunakan dalil akal. Ya ada hadisnya tapi sedikit. Jadi ini perdebatan yang murni menggunakan penalaran. Jadi ini adu nalar sebetulnya. Adu nalar ini. Jadi nalar dibalas dengan nalar. Ya. Dan tidak ada bahasa-bahasa yang emosional. Al-Ghazali juga menjawabnya juga cool, dingin dalam pengertian tidak emosional, tidak ada kemarahan di sini. Ya beginilah etika berdebat seperti dipakai oleh para ulama kita dulu ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Fa in qala, maka jika berkata, ini masih terus saja ini. Fa in qala, maka jika berkata seorang pengikut Batiniyah. Ya. Kalau dia mengatakan dikejar terus ini kan, oke, setelah masalah ini selesai, muncul lagi pertanyaan baru. Faidha kana, ini muncul pertanyaan baru ini. Faidha kana, fa in kana, jika ada jika di dalam tanganmu wahai Al-Ghazali mithlu hadzal mizani, seperti timbangan seperti ini, kalau kamu punya timbangan pemikiran yang bisa menjadi timbangan objektif untuk menilai semua pemikiran, semua gagasan ya. Kalau betul klaim kamu seperti itu, falima, maka kenapa la tarfa'u, tidak mampu menghilangkan engkau al-khilafah, cekcok, perbedaan bainal khalqi, di antara masyarakat, orang-orang. Kenapa kok orang berdebat, cekcok, berbeda pendapat, tengkar, polemik, kok nggak bisa kamu selesaikan? Katanya kamu punya timbangan yang objektif yang bisa menjadi parameter untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kok orang cekcok terus itu? Nah, kalau mereka mengatakan begitu, fa'aqulu, maka akan mengatakan aku, lau asghau ilayya, lau asghau, jika mereka ngestoake, ya, itu bahasa pesantrennya, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau mereka atentif ya, memberikan perhatian kepadaku, ilayya kepadaku, kalau mereka mau mengikuti cara berpikir seperti yang saya sebutkan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim, la rafa'tu, maka akan bisa menghilangkan aku Al-Ghazali maksudnya, al-khilafah, percekcokan, perdebatan bainahum, di antara mereka para orang-orang ini, para al-khalq ya, masyarakat. Ya problemnya mereka nggak mau mendengarkan saya. Ya. Kalau mau mendengarkan saya dan betul-betul mengikuti timbangan-timbangan yang bersumber dari Quran ini, akan hilang percekcokan itu. Wa dzakartu, dan menerangkan aku Al-Ghazali maksudnya thariq raf'il khilafi, jalan untuk menghilangkan percekcokan fi kitabil Qistasil Mustaqim, dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya. Nanti akan saya unduh, akan saya upload dan saya bagikan ke teman-teman nanti kitab ini ya di Facebook, kalau tertarik mau membaca kitab ini Al-Qistasul Mustaqim, supaya dapat gambaran seperti apa sih kitab ini gitu ya. Dan mungkin satu saat kalau ada kesempatan saya akan baca juga, karena saya sudah berniat untuk membaca seluruh buku-buku dan kitabnya Al-Ghazali ya, baik dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, dalam bidang kalam, dalam bidang tasawuf dan falsafah ya. Saya punya niat, semoga niat saya ini terlaksana, akan saya baca semua nanti. Fata'ammal, maka pikirkanlah engkau terhadap hal ini ya, terhadap ya ini, bahwa
Kalau mereka mau mendengarkan saya, maka saya akan bisa menghilangkan percekcokan di antara mereka ini. Lita'alama, supaya mengerti engkau annahu sesungguhnya thariqu raf'il khilaf, ya, jalan untuk menghilangkan perbedaan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim tadi itu, yarfa'u, bisa menghilangkan, bisa melerai al-khilafah terhadap perbedaan, percekcokan, qat'an pasti, lau asghau, jika mereka mau mendengarkan secara sungguh-sungguh, ya. Problemnya wala yushuna, ya, dan tidak mendengarkan secara sungguh-sungguh mereka ini bi ajmaihim, dengan keseluruhannya. Mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan, tidak mau membaca secara sungguh-sungguh buku saya ini, ya. Fal qad asgha, melainkan mendengarkan ilayya, kepadaku, ta'ifatun, sekelompok orang, ya. Ya, ada sekelompok orang yang percaya, mau mengakui kebenaran timbangan pemikiran yang saya sebutkan dalam kitab tadi itu. Nah, orang-orang yang mau mendengarkan aku, farafa'atu, maka bisa menghilangkan aku al-khilafah, percekcokan bainahum, di antara ta'ifah ini. Wa imamuka, sekarang Al-Ghazali kemudian kembali kepada orang-orang batiniyah ini. Wa imamuka, dan imam kamu, yaitu imam apa itu, ya, imam ketujuh dalam, karena kan Syiah Ismailiyah itu kan imamnya 7, yaitu Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Jadi kalau Syiah Ismailiyah, Syiah Itsna Asyariyah itu 12, ya. 12. Kalau Syiah Ismailiyah itu 7, yaitu berhenti di putranya Imam Ja'far As-Shadiq yang namanya adalah Ismail bin Ja'far As-Shadiq, ya, yang menurut kepercayaan orang-orang Syiah Ismailiyah itu sebetulnya tidak mati, tapi dia ghaib, dia bersembunyi, yang nanti pada akhir zaman akan muncul kembali sebagai Imam Mahdi, ya, atau sebagai juru selamat. Memang ideologi atau doktrin mengenai Imam Mahdi itu sangat kuat, ya, di dalam kalangan teman-teman Syiah. Di dalam Sunni sebetulnya ada kepercayaan mengenai Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu ya semacam Mesias atau juru selamat yang nanti akan muncul di akhir zaman, sebelum munculnya Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun ke bumi kembali, tapi sebelum Nabi Isa turun itu didahului oleh turunnya seorang Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu fungsinya adalah melapangkan jalan bagi kedatangan Nabi Isa kembali ke muka bumi untuk menegakkan keadilan sebelum dunia nanti berakhir dan kiamat itu. Nah, di dalam kalangan teman-teman Syiah, doktrin mengenai Mahdi ini itu sangat kuat sekali, ya. Di dalam Sunni ada, tapi tidak terlalu sekuat seperti dalam Syiah itu. Nah, imam kamu ini yuridu, menghendaki raf'al khilafi, untuk menghilangkan percekcokan bainahum, di antara al-khalq, manusia-manusia. Imam kamu juga sama, kepingin menghilangkan perbedaan, percekcokan di antara masyarakat, yang nasibnya sama juga dengan kitabku, ma'adami isghoihim, beserta tidak mau mendengarkannya orang-orang ini. Orang-orang juga sama, tidak semuanya mau mendengarkan ajaran dan saran-saran dari imam kamu, sehingga akhirnya orang tetap cekcok saja. Jadi kalau saya mengarang kitab Al-Qistasul Mustaqim, banyak orang yang ada yang mau percaya, ada yang tidak. Hal yang sama terjadi juga dengan imam kamu. Imam kamu itu sebagian diikuti oleh orang, diikuti oleh sebagian masyarakat, tapi kan tidak semua masyarakat mengikuti juga, sehingga yang tidak mengikuti, ya, tidak mau mengikuti ajarannya imam kamu, sehingga mereka terus berbeda, bercekcok terus menerus, ya, nggak selesai. Jadi kalaupun kamu punya imam, kenapa falima, maka kenapa lam yarfa, tidak bisa menghilangkan imam kamu ini terhadap perbedaan ilal ana, sampai sekarang. Jadi ini dibalik pertanyaannya, kan.
Walimatan kenapa lam yarfa tidak bisa menghilangkan Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu imam pertama dalam rangkaian imam-imam dalam Syiah. Jadi kan ada 12 imam kalau dalam Syiah Itsna Asyariyah ya, atau 7 imam kalau dalam Syiah Ismailiyah. Itu imam yang pertama itu adalah Sayyidina Ali ya, yaitu khalifah keempat ya. Sayyidina Ali juga nggak bisa, kurang apa coba? Imam kamu yang paling utama nggak bisa juga menghilangkan perbedaan. Padahal wahwa Sayyidina Ali ini Ra'sul A'immati adalah kepala dari para imam-imam yang maksum tadi itu. Au yadda'i atau mengklaim ya, atau mengaku tadi imam kamu annau sesungguhnya imam yakdiru berkuasa atau mampu ala hamlika fatihim untuk mendorong semua makhluk, semua masyarakat ya, alal isghai untuk mendengarkan, mau mendengarkan ajaran-ajarannya kohron dengan paksa ya. Atau kemungkinannya misalnya ini diandaikan saja ya, mungkin saja imam kamu itu bisa memaksa semua orang untuk mengikuti ajaran dia secara paksa. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk memaksa, falima, maka kenapa lam yahmilhum tidak memaksa, tidak mendorong imamuka hum kepada makhluk, kepada orang-orang tadi ilal ana sampai sekarang. Sampai sekarang orang juga cekcok terus. Kalaupun kita andaikan imam kamu itu mampu untuk mendorong semua orang untuk konsensus, sepakat, atau mendorong untuk secara paksa mengikuti ajaran dia. Kenapa enggak dilakukan itu ya? Wali ayyi yaumin, dan sampai kapan dan kepada hari apa ajalahu menunda-nunda imam tadi hu kepada hamlu kafat ajalahu kepada al-isgha atau hamlul kafa al-isgha ya. Wa hal hasala, apakah terjadi bainal khalqi ini hal apa sebetulnya ini untuk bertanya, tapi sebetulnya maknanya adalah nafi ini ya. Jadi hal ini harfus istifhamin, tapi di sini maknanya adalah nafi. Wahal khasala, dan tidakkah itu kan, dan tidak terjadi bainal khalqi di antara orang-orang bisa babi da'watihi dengan sebab dakwahnya imamuka illa ziyadatu khilafin, kecuali tambahnya perbedaan, wa ziyadatu mukhalifin, dan tambahnya orang-orang yang berbeda. Imam kamu itu dakwahnya kan tidak membuat orang bersatu juga, malah menambah percekcokan, menambah munculnya kelompok baru yang menimbulkan perbedaan di antara para umat. Ini jawaban Imam Ghazali yang menarik ini. Saya jadi ingat Kiai Mustafa Bisri ya, Mbah Kakung atau alias Gus Mus ya. Ini persis seperti yang pernah diceritakan oleh Mbah Kakung atau Gus Mus ya. Satu saat beliau pernah didatangi oleh sekelompok anak muda HTI di Rembang sana, di dalam beliau. Nah, teman-teman HTI ini kemudian mengajak beliau untuk bergabung dengan HTI, karena HTI itu tujuannya adalah menyatukan seluruh umat Islam, menyatukan gerakan Islam supaya tidak tercerai-berai orang Islam di Indonesia. Ya, tujuan yang bagus kan. Jawaban Gus Mus menarik itu. Sama dengan kayak ini, sama dengan Al-Ghazali ini. Kamu ini aneh ngajak kita atau ngajak saya untuk bergabung supaya menyatukan umat Islam. Lah, kamu bikin organisasi baru ini bukannya malah menambah gerakan baru di dalam umat Islam dan menambah perbedaan juga. Kenapa kamu nggak ikut NU saja atau ikut Muhammadiyah supaya tidak muncul kelompok baru dalam Islam sehingga menambah percekcokan gitu ya. Jadi jawaban Gus Mus itu mirip dengan jawabannya Al-Ghazali di dalam mengcounter argumennya penganut Syiah Ismailiyah ini.
Waqad hadatsa, dan sungguh telah terjadi fil alami, di dalam alam, dalam dunia ini, mim barakati raf'ikumul khilafah. Ini agak sedikit sinis Al-Ghazali di sini ya. Mim barakati raf'ikum, berkat usaha kalian menghilangkan al khilafah, perbedaan, minal khilafi, berupa perbedaan, ma, sesuatu, lam yakun, yang tidak ada, bimithlihi, terhadap sebangsanya ma ini, ahdun, pengetahuan. Artinya apa? Kalian ini berusaha untuk menghilangkan perbedaan, tapi justru menimbulkan perbedaan. Ya, persis seperti yang dikatakan Gusmus tadi itu. Kalian mau menyatukan umat Islam, tapi dengan cara mendirikan organisasi baru, nambah orang Islam jadi terpecah-pecah, gitu ya. Ini menarik sekali jawaban Al-Ghazali ini ya. Dan bagian terakhir ini memang agak sedikit sinis, karena ini apa? Jadi di dunia ini terjadi berkat ya, barokat ini kan seolah-olah bagus, berkat usaha kalian untuk menghilangkan perbedaan, muncul banyak perbedaan. Ya. Fa'inkola, masih muncul lagi nih pertanyaan-pertanyaan baru, masih belum selesai perdebatannya. Fa'inkola, maka jika mengatakan pengikut batiniyah ini, Ida'ita, mengaku engkau wahai Al-Ghazali, annaka, sesungguhnya engkau, tarfa'u, mampu menghilangkan al-khilafah, perbedaan, bainal khalqi, di antara orang-orang, di antara khalayak, publik ya. Oke, kalian, Anda, engkau, jenengan, Imam Ghazali katanya mampu menghilangkan perbedaan kalau orang-orang itu mau mengikuti, membaca dan mengikuti sesuatu yang sampean ajarkan dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim ya, mau isgha ya. Tetapi walakinnal mutahayyira, tetapi ya, selalu ada tetapinya, walakinnal mutahayyira, sesungguhnya orang yang bingung, bainal madzahibi, di antara mazhab-mazhab, al-muta'arid, itu yang saling bertentangan, wal ikhtilafati, dan perbedaan-perbedaan, al-mutaqabilati, yang saling berhadapan secara diametral ya, secara berhadapan-hadapan, itu maksudnya diametral itu. Lima, kenapa? Yalzamuhu, wajib atau harus, kepada al-mutahayyir tadi, orang yang bingung, al-isgha'u, untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh, untuk mengikuti, ngestoake kalau bahasa pesantrennya, ilaika, kepada kamu, duna khosmika, bukan lawan kamu. Padahal walaka, dan bagimu, khusumun, banyak lawan-lawan, yukhalifuna, yang berbeda para khusum ini terhadap engkau. Sementara wala farqa, tidak ada perbedaan, bainaka, di antara engkau, wa bainahum, dan di antara para khusum ini. Wa hadza, ini adalah huwa su'aluhum, adalah pertanyaan mereka, atsani, yang kedua. Artinya apa? Jadi oke, kalau Anda Al-Ghazali mengaku bisa menghilangkan, bisa melerai pertengkaran di antara umat Islam, asal mereka mau mengikuti pendapat Anda dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim, mau memakai mawazin ya, timbangan-timbangan penalaran yang bersumber dari Quran sebagaimana Anda tulis dalam Al-Qisṭasul Mustaqim. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang sedang bingung menghadapi mazhab-mazhab dalam Islam yang banyak sekali, yang saling bertentangan, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Kalau ada orang seperti ini bingung mau milih pendapat yang mana, mazhab yang mana ya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang ini harus mengikuti pendapat kamu? Kenapa orang ini harus membaca kitab kamu dan harus mengikuti kitab kamu? Padahal lawan-lawan kamu itu juga punya pendapat yang statusnya sama dengan pendapat kamu. Artinya sama-sama pendapat. Kamu berpendapat lewat kitab Al-Qisṭasul Mustaqim, lawan kamu juga punya pendapat yang lain dalam kitabnya apa, terserah ya. Artinya pendapat kamu dengan pendapat musuh kamu itu status epistemologisnya, status pengetahuannya sama, relatif pendapat manusia ya. Tidak bersifat mutlak karena bukan kalam ilahi. Apa alasan orang harus mengikuti kamu? Wah, pertanyaannya kan keren ini kan.
Kalau jenengan ditanya begitu, kira-kira gimana jawabannya? Sekarang kita baca jawaban Al-Ghazali. Fa'akulu, maka akan mengatakan aku. Hadza, ini pertanyaan kamu ini awalan pertama-tama ya. Pertama-tama saudara-saudara, pertanyaan kamu ini yang qalibu akan berbalik atau menjadi bumerang alaika kepada kamu. Ini pertanyaan kamu justru berbalik kepada kamu. Kenapa? Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau para pengikut Batiniyah Syiah Ismailiyah ini, idza ta'auta, jika mengajak engkau hadzal mutahayyir, orang yang sedang bingung ini, ila nafsika, kepada dirimu, kepada dirimu, maksudnya mengikuti mazhab kamu, fayaqulu, maka akan berkata, orang yang bingung ini kalau kamu ajak ngikuti kamu, dia akan mungkin mengatakan begini, fayaqulu, maka akan mengatakan al-mutahayyir, orang yang bingung ini, bima sirta aula min mukhalifika, ya. Bima, dengan cara apa? Sirta, menjadi engkau aula, lebih utama, min mukhalifika, dari para penentang-penentang kamu, dari para lawan-lawan kamu. Sementara wa aktsaru ahlil ilmi, jumlah khaliyah ya. Sementara atau dalam keadaan mayoritas orang-orang yang berilmu yukhalifuna, berbeda semuakah dengan terhadap kamu. Apa alasannya aku harus mengikuti Syiah Ismailiyah? Padahal sebagian besar orang, sebagian besar para ulama menentang mazhab kamu ini. Jadi orang yang bingung pun ketika kamu ajak mengikuti mazhab kamu, dia juga bisa bertanya, apa alasannya saya harus mengikuti mazhab kamu? Sementara mazhab kamu ini tidak disepakati oleh semua ulama, bahkan sebagian besar ulama menentang itu. Falaita syi'ri, ya. Falaita syi'ri, maka ini ungkapan untuk apa ya? Ungkapan untuk menyatakan tentang apa ya? Keingintahuan. Falaita syi'ri, maka apa? Maka apa ya? Kira-kira maknanya kalau dalam bahasa Indonesia, falaita syi'ri, maka aku ingin tahu seperti apa itu ya. Jadi kira-kira seperti apa kalau kamu ditanya oleh seorang yang bingung seperti itu, falaita syi'ri, maka andai pengetahuanku, maksudnya aku seperti apa, aku kepingin tahu seperti apa, bimada, dengan cara apa, tujibu, menjawab engkau. Atujibu, apakah menjawab engkau hu, terhadap orang yang bingung ini, bi antakula, dengan mengatakan engkau imami mansusun alaihi. Kira-kira kamu akan menjawab bagaimana kalau kamu ditanya orang yang bingung tadi seperti itu? Apakah kamu akan mengatakan imami, imamku, imam yang maksum ini, mansusun, di nas, diterangkan secara eksplisit, alaihi, terhadap imam ini dalam Quran dan hadis ya. Apakah kamu akan menjawab imamku ini sudah pasti benarnya karena disebutkan secara eksplisit dalam hadis sebagai imam yang maksum yang mewarisi Kanjeng Nabi. Jadi nggak ada orang yang boleh melawan imam ini karena dia secara eksplisit diangkat oleh Kanjeng Nabi sebagai penerusnya. Oke, kalau kamu menjawab begitu, faman, maka siapakah yusaddiqu, akan membenarkan man inikah kepadamu, fi da'wan nasi, di dalam mengklaim adanya nas, adanya keterangan yang eksplisit dalam hadis mengenai imam yang maksum yang harus diikuti oleh semua orang. Siapa yang mau percaya bahwa ada nas seperti itu? Wahwa, sementara al-mutahayyir ini, orang yang bingung ini, lam yasma', tidak pernah mendengar an-nasso, adanya nas, minar rasul, dari rasul. Padahal tidak ada nas dari rasul. Ya, meskipun kalau menurut versi Syiah nas ini ada ya. Yaitu yang dikenal dengan hadis Ghadir Khum itu ya. Itu dalam pandangan Syiah kan dianggap sebagai penegasan secara eksplisit dari Kanjeng Nabi yang menerangkan bahwa setelah beliau yang meneruskan Kanjeng Nabi itu ya Sayyidina Ali ya. Itu yang disebut dengan nas.
Tapi kalau menurut tafsiran ulama-ulama Sunni itu perkataan Kanjeng Nabi yang pernah diucapkan beliau di dalam peristiwa namanya Ghadir Khum ya, itu tidak eksplisit menunjuk Sayyidina Ali sebagai penerus beliau. Itu kalau versi Sunni ya. Wa innama yasma'u, sesungguhnya mendengar ya, apa itu, orang yang bingung tadi itu dakwaka terhadap klaim kamu, pendakuan kamu, ma'atatabuki ahlil ilmi, sementara sepakatnya para ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu, al-ikhtira'ika terhadap terhadap kreativitas kamu, maksudnya kreativitas di dalam menciptakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Sebetulnya nggak ada enas, tapi kamu klaim ada enas itu. Wa takdzibika, dan tidak mempercayai engkau, membohongkan engkau dalam pengertian tidak mempercayai engkau. Memang ada hadis tentang itu yang seolah-olah mengarah kepada penunjukan Sayyidina Ali sebagai imam penerus Kanjeng Nabi, tapi sebetulnya hadis ini itu oleh sebagian besar ulama itu dimaknai lain, dan mereka sepakat untuk tidak percaya kepada tafsiran kamu gitu. Ini masih panjang ini. Oke, sekira berhenti di sini dulu ngaji Al-Munqidh, wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1000 ya. Al-afatul ula al-kalamu fima la ya'nika. Masuk ke subbab yang baru, subkitab yang baru ya. Al-afatul ula ya. Kemarin malam diterangkan Al-Ghazali akan menerangkan 20 resiko orang kalau ngomong. Resiko mulut ya, ada 20. Nah, sekarang dimulai dari resiko yang paling ringan. Kan kemarin diterangkan nanti Al-Ghazali akan membahas resiko yang paling ringan, nanti naik sampai resiko yang paling serius ya. Jadi itulah sistematikanya. Al-afatul ula, resiko yang pertama, al-kalamu adalah tentang al-kalam, ngomong, fima tentang sesuatu, la ya'nika yang tidak begitu penting sesuatu ini terhadap diri kamu, sesuatu yang tidak menjadi concern kamu. I'lam, ketahuilah, anna ahsana ahwalika, sesungguhnya keadaan kamu yang terbaik ya. Antahfadho adalah untuk menjaga engkau alfadhoka, semua perkataan kamu. Anjami'il afati, dari semua resiko-resiko, alladzi dzakarna, yang sudah menyebutkan akuha kepada resiko-resiko ini. Bahaya-bahaya mulut ya. Minal ghibati, berupa ngerasani, ngerumpi ya, wan namimati, dan adu domba, wal kizbi, dan bohong, wal miroi, dan debat kusir, wan nifaki, dan kemunafikan, wa ghairi, dan yang lain-lainnya. Jadi yang keadaan yang terbaik bagi orang, bagi manusia adalah menjaga mulutnya. Wa tatakallama ya, dan ngomong engkau, keadaan yang terbaik adalah kedua, wa tatakallama, dan bicara engkau, bima, dengan pembicaraan, huwa, yang pembicaraan ini mubahun, dibolehkan. Pembicaraan yang secara moral itu boleh, karena la darara, tidak ada bahaya, alaika, terhadap diri engkau, fihi, di dalam dalam sesuatu yang kau bicarakan itu. Tidak ada bahaya bagi kamu sendiri secara personal, wala ala muslimin, dan tidak terhadap orang muslim yang lain aslan sama sekali. Ya, kalau disebut muslimin di sini bukan berarti hanya orang Islam saja, termasuk bahaya bagi orang non muslim juga.
Karena orang Islam tidak boleh juga menyakiti, mulutnya nggak boleh juga menyakiti orang yang di luar Islam ya. Jadi ini sebutan ini ya, di sini kan Al-Ghazali menggunakan kata wala ala muslimin. Ya, jadi mulut kamu tidak boleh menyakiti diri, tidak boleh berbicara sesuatu yang membawa kecelakaan bagi diri kamu sendiri atau bagi orang muslim yang lain. Itu sebetulnya tidak hanya orang muslim saja ya, orang non muslim juga ya. Jadi penyebutan muslim di sini itu tidak berarti dibatasi hanya orang muslim saja. Ya karena kitab Ihya ini memang andainya kan yang ngaji itu ya orang muslim gitu. Orang non muslim kan jarang yang ikut ngaji. Ya paling beberapa orang saja. Jadi disebutkan di sini karena bukan untuk membatasi hanya untuk orang muslim saja. Ini yang disebut dengan apa ya? Ada beberapa lafal atau isim sifat atau lafal yang tidak boleh dimafhum mukhalafah ya. Ya, jadi artinya kalau bukan muslim berarti boleh dong disakiti ya, bukan begitu. Kata muslim di sini disebut sebagai penegasan bahwa ya disebut secara khusus karena kebetulan yang ikut ngaji Ihya ini ya orang muslim, dan memang buku ini kan ditujukan audiensnya itu untuk sebagian besar orang Islam ya. Tapi tidak berarti bahwa yang boleh disakiti, yang tidak boleh disakiti dengan pembicaraan itu hanya orang muslim saja. Bukan. Semua orang tidak boleh disakiti dengan mulut kita ini. Itulah keadaan terbaik itu ya. Illa annaka, hanya sesungguhnya engkau ya. Tatakallamu, berbicara engkau, bima, dengan sesuatu, dengan pembicaraan, anta, yang engkau mustaghnin, itu tidak butuh, anhu, terhadap ma ini. Masalahnya adalah kamu itu kadang-kadang seringnya itu ngomong sesuatu yang sebetulnya kamu nggak butuh-butuh amat untuk ngomongin masalah itu ya. Wala hajat, dan tidak ada kebutuhan bikat bagi dirimu ilahi, kepada ma, sesuatu tadi itu. Inilah problem manusia itu. Yang penting tidak diomongkan, yang nggak penting malah diomongkan. Jadi kewala-wale itu. Barang yang itu kan begitu kan di medsos, media sosial, yang paling banyak kita jumpai itu kan berisik, noise ya, bukan voice. Hal-hal yang gak penting banget itu loh jadi trending. Itu kalau di medsos itu gak ngerti saya itu, remeh temeh gitu kan, jadi trending. Ada perkara penting nggak diomongin ya. Kalau perkara penting diomongin nggak tertarik orang-orang itu. Tapi kalau perkara yang receh-receh gitu ya, itu malah orang tertarik. Itu jadi illa annaka tatakallamu ini maksudnya adalah masalahnya engkau ini sering ngomong sesuatu yang receh-receh, yang anta mustaghnin anu, kamu nggak butuh untuk ngomongin. Ada banyak hal yang lebih penting kamu nggak omongin. Nah kayak gini ini fa innaka, maka sesungguhnya engkau mudayyi'un, orang yang menyia-nyiakan bihi, dengan tindakan tadi itu, zamanaka, terhadap waktu kamu, menyia-nyiakan waktu. Juga wa muhasabun, dan engkau akan dihisab, akan dimintai tanggung jawab ala amali lisanika, terhadap pekerjaan mulut kamu. Juga wa mustabdilun, Anda juga termasuk orang yang menukar ya, alladzi, sesuatu ya, atau menukar alladzi, untuk memperoleh sesuatu ya, huwa, yang alladzi itu adna, lebih rendah, billadzi, kamu tukar dengan sesuatu, huwa, yang alladzi khairun, lebih bagus. Kamu sama dengan melakukan transaksi tukar menukar barang atau uang. Kamu membeli sesuatu yang tidak penting, kamu kasih harga yang penting. Jadi ini kayak kamu punya barang yang berharga, kamu jual untuk membeli sesuatu yang tidak berharga. Itulah ibarat atau status orang yang ngomongin hal yang receh itu.
waktu dia yang berharga dijual untuk membeli sesuatu yang receh, yaitu ngomongin hal-hal yang penting itu. Rugi dong. Itu kan kayak kamu jual uang dolar ya, di bawah harga pasar. Kamu jual murah sekali. Ya rugi. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau lau sorofta, jika menggunakan engkau, memakai engkau ya, kalau bahasa pesantren nanjehke siro ya, nanjehke itu artinya memakai atau mentasarrufkan zaman al-kalami, waktunya ngomong, ilal fikri, untuk berpikir, membaca, berenung ya, membaca buku yang lebih bermanfaat ya. Rubbama, boleh jadi, karena ada yang fatihu, akan terbuka laka bagi kamu, min nafahati rahmatillahi, berupa tiupan-tiupan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, indal fikri, ketika engkau merenung ya. Apa yang terbuka? Fa'ilnya yan fatihu, ma, sesuatu yang azumu, yang besar, jatuhahu, manfaatnya ma. Walau halalta, dan jika bertahlil engkau Allah kepada Allah Ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala, wa sabbahta, dan bertasbih engkau kepada Allah, wa dzakarta, dan berzikir engkau kepada Allah, lakana, maka ada akan ada tadi ini tahlil, tasbih dan zikir, khairan, lebih baik laka, bagi kamu. Ya intinya, kalau kau menggunakan waktu kamu untuk sesuatu yang lebih produktif, itu pastinya kan lebih baik ya. Tapi ya enggak, karena ya saya juga sering melakukan hal-hal yang seperti ini ya, melakukan hal-hal yang receh-receh, nengokin status Facebook, baca Twitter yang kadang-kadang nggak penting banget ya. Ya nggak tahu ya, manusia itu sifatnya adalah punya sifat alamiah, yaitu menyukai hal-hal yang receh gitu. Nggak tahu kenapa itu ya. Receh artinya ya hal-hal yang ringan, nggak penting, tapi menarik perhatian kita karena sensasional ya. Makanya setiap hal yang trending itu biasanya, umumnya, sesuatu yang viral itu sesuatu yang receh memang. Ya ada juga yang viral yang penting banget, memang perlu diviralkan. Tapi betapa banyak trending itu sebetulnya adalah sesuatu yang receh sebetulnya. Apalagi trending itu sekarang juga bisa direkayasa kan. Jadi begitu. Fakam, maka betapa banyak, min kalimatin, berupa kalimat. Fakam min kalimatin, betapa banyak kalimat, ini min zaidah ya, nggak ada maknanya, tambahan saja ya, ini ungkapan idiomatik ya. Fakam min kalimatin, betapa banyak kalimat, yubna, yang bisa dibangun, biha, dengan kalimat ini, qasrun, istana, fil jannati, dalam surga. Ada banyak pembicaraan, omongan, tulisan yang bisa menjadi surga nanti karena omongan itu bagus ya. Ada, tapi juga banyak kalimat yang pembicaraan yang membuat orang jadi terjerumus ke neraka, juga banyak juga. Waman, dan barang siapa qadara, yang kuasa, yang mampu orang ini, ala an ya'khudha, untuk mengambil, kanzan, gudang atau perbendaharaan, minal kunuzi, dari beberapa perbendaharaan ya. Fa akhadha, maka mengambil ya, badalahu, sebagai gantinya kanzun ini ya, mengambil midarrotan, alat untuk, midarrah itu alat untuk memintal benang ya. La yantafi'u, yang tidak mengambil manfaat orang ini, biha, terhadap midarrah ini, karena maka adalah orang ini khasiran, rugi, khusronan, kerugian, mubinan, yang terang-terangan ya. Orang yang mampu mendapatkan tambang atau harta yang banyak, kemudian kok malah ditinggalkan harta yang banyak itu
hanya ngambil sesuatu yang nggak berjanji, nggak ada harganya, yaitu alat untuk memintal benang. Ya, yang sesuatu ya ada manfaatnya tapi nggak banyak gitu ya. Sementara ada kemungkinan dia mendapatkan sesuatu yang berlimpah-limpah tapi ditinggalkan. Orang seperti ini kan sebetulnya orang yang aneh karena dia rugi besar. Ya. Itulah analogi atau tamsil bagi orang yang ngomong ya, tapi ngomong sesuatu yang tidak penting karena dia mengorbankan waktu yang sebetulnya dia bisa pakai untuk sesuatu yang lebih produktif itu. Fakam wahada, dan inilah mithaluman, contohnya orang taroka yang meninggalkan orang ini zikrullahi, zikir kepada Allah Ta'ala, washtaghala, dan sibuk orang ini bimubahin, melakukan hal-hal yang boleh, tidak haram secara agama, tapi mubahnya inilah yakni yang tidak penting, mubah nihi kepada orang ini. Jadi barang mubah, sesuatu yang tidak haram itu belum tentu baik juga dikerjakan itu ya. Sebagaimana tidak semua makanan yang halal karena dia halal itu layak dimakan, kan gitu. Halal haram itu kan hanya hukum standar. Tapi kalau kamu mau naik peringkat menjadi manusia rohani, itu tidak cukup hanya standarnya halal haram. Karena sesuatu yang halal pun itu tidak mesti harus dilakukan. Ada barang-barang yang halal sebetulnya, tapi dalam konteks kepantasan umum atau hukum etika atau hukum rohani ya, standar rohani bagi manusia yang menempuh jalan rohani, itu tidak layak dilakukan itu. Halal ya halal, cuma tidak layak itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang seperti ini, wa illam ya'tham, walaupun tidak dosa dia, faqad khasira, maka telah rugi orang ini. Haitsu fata, sekiranya hilang, sekiranya luput hu terhadap man ini, ar-ribhu, keuntungan al-azimu yang besar, bidzikrillah, dengan keuntungan yang diperoleh bidzikrillah, dengan zikir Allah Ta'ala. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang yang mukmin, la yakunu, tidak ada somtuhu atau somtuhu, diamnya orang mukmin ini, illa fikron, kecuali merenung, berpikir. Bukan diam untuk ngelamun, tapi diam yang al-fikr ya. Ya ini idealnya. Orang yang beriman diamnya itu diam yang untuk menalar sesuatu ya. Memikirkan sesuatu yang penting. Merenungkan ciptaan Tuhan, merenungkan bagaimana mencari solusi masalah terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Wa nadharuhu, dan penglihatannya seorang mukmin ini ya tidak ada lain kecuali illa ibratan, kecuali pandangan yang menimbulkan ibrah, menimbulkan refleksi diri ya. Dia mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, itu namanya ibrah. Wa nutquhu, dan omongannya seorang mukmin illa dzikran, kecuali zikir ya. Hakata, demikianlah qala, bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karakter mukmin adalah diamnya itu reflektif. Kalaupun dia memakai matanya sebagai alat untuk melihat, itu juga pandangannya menimbulkan refleksi juga, pikiran dan renungan ya. Kalau ngomong juga ngomong yang bersifat mengingatkan orang kepada Allah, kepada kebenaran ya. Ya ini ideal. Ini prototipe atau ideal type ya, tipe ideal dari seorang mukmin. Ya mencapai tipe seperti ini ya nggak mudah ya. Ya manusia wajarlah ya kadang-kadang ngomong yang nggak penting ya. Tapi saya kok berpandangan begini ya. Ya ini standarnya Ihya ini tinggi sekali ya. Kita tahu lah ini standar tinggi sekali. Kalau sampean mau bisa sampai ke sini, alhamdulillah ya, bagus. Wali kalau sampean sampai begini ini ya. Kalau hidup sampean menggunakan standar ini, wali betul. Diamnya reflektif. Kalau melihat yang untuk mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah ini, kalau ngomong yang bisa menimbulkan orang untuk ingat kepada Allah.
Kalau nggak wali gimana? Wali. Tapi ya orang yang mencapai tahap ini kan nggak semua orang. Kita berusaha sampai ke level ini, harus berusaha ya. Tapi ya tidak semua orang bisa sampai. Ya kadang-kadang kita ya ngobrol ngalor ngidul. Tapi kalau menurut saya ya ngobrol yang kelihatannya ngalor ngidul itu sebetulnya kalau kita bisa menempatkannya secara proporsional ya, itu ngobrol yang ngalor ngidul seperti yang sering kita lakukan waktu kita ketemu dengan teman-teman, cangkruan, ngomong macam-macam, itu juga sebetulnya bisa obrolan yang fikron ya. Obrolan yang menimbulkan fikron, refleksi, membuat kelihatannya guyon tapi dia bisa menimbulkan renungan dalam diri kita, otokritik, membuat kita menjadi sadar mengenai masalah. Walaupun kelihatannya guyon-guyon tapi sebetulnya itu fikir. Bisa juga, tergantung niat kita ya. Ya kalau kita nggak bisa menata niat, memang ya sesuatu itu kelihatannya nggak berguna. Tapi orang yang beriman adalah orang yang bisa menata hatinya. Obrolan dengan teman-teman ya biasalah santri ngobrol ketemu atau teman-teman yang sering nongkrong, ngopi, rokok, itu tergantung niat kita ya. Kalau niat kita ngobrol ini pertama untuk memperkuat persahabatan, untuk walaupun kelihatannya santai tapi juga tukar informasi, mendiskusikan sesuatu walaupun kelihatannya guyon-guyon tapi ada sesuatu yang didiskusikan, dan kita meniatkan guyon-guyon kita ini sebagai cara kita untuk membuat hati kita itu tidak stres. Jadi karena kalau kita sibuk dengan sesuatu yang serius itu kan bisa bikin kita stres. Jadi harus ada break sebentar supaya kita namanya kalau dalam ini kenapa sholat sunat di dalam bulan puasa disebut dengan tarawih. Tarawih itu artinya adalah istirahat. Karena sholatnya 20 rakaat kalau orang-orang NU atau 8 rakaat kalau Muhammadiyah ya. Cuma 8 rakaat tapi panjangnya hampir sama dengan yang punya NU. Karena suratnya panjang-panjang. Itu kan capek. Jadi setiap 4 rakaat istirahat. Ya ilir-ilir dulu, kipas-kipas ya, sambil baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seterusnya. Nah, itu jadi pada saat kita tegang kita guyon-guyon. Jadi guyon-guyon ini justru punya fungsi untuk meringankan jiwa kita sehingga untuk nanti bekerja lebih serius lagi berikutnya. Kalau niat kita begitu, itu sebetulnya bukan guyon yang termasuk dalam kategori fudulul kalam yang tidak dianjurkan dalam kitab Ihya kemarin ya. Jadi kalau menurut saya pada akhirnya itu niat kita sebetulnya. Tapi ya walaupun diniati kalau ngomongnya isinya ngerasani orang buruk ya tetap saja itu buruk ya. Ini tidak ya. Omongan yang tidak mengandung ngerasani, adu domba, ngenyek kelompok lain atau apa, bukan itu. Kalau isinya begitu sampai niati baik pun ya tetap jelek. Karena sama saja dengan mengatakan ya saya mencuri untuk menafkahi anak dan istri, ya sama saja. Namanya mencuri ya mencuri walaupun niatnya menafkahi keluarga. Dosa ya dosa karena mencuri dosa. Tapi asal omongan kita tidak mengandung itu, nggak ada ghibah, nggak ada namimah, nggak ada bohong, nggak ada istihza, maksudnya melecehkan orang dan seterusnya. Ya omongan tukar informasi, guyon, tukar joke, tukar humor, kisah masa lampau, ya curhat, itu sesuatu yang positif ya, asal diniati dengan benar itu. Bal ra'su malil abdi, sebaliknya atau bahkan modal utama seorang hamba auqatuhu adalah waktunya hamba itu. Waktu adalah modal, capital. Wa mahma sarafa dan
setiap saat menggunakan seorang abd ini, hamba tadi, kepada auqat, waktu-waktunya, ilama kepada sesuatu, la yakni yang tidak begitu penting, tidak menjadi penting, ma ini hi bagi orang ini, walam yaddakhir, dan tidak menyimpan, tidak menabung orang ini biha dengan auqatnya, waktu-waktunya, sawaban, ganjaran, pahala fil akhirati, dalam kehidupan kelak, ya. Maka orang seperti ini faqad dayya, maka telah menyia-nyiakan seorang hamba tadi ra'sa mali, terhadap kapitalnya hamba ini. Walihada, karena itu qala, bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal sekali, ini hadis Arba'in Nawawi, ini salah satunya, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, salah satu dari kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu adalah meninggalkannya orang ini, ma sesuatu, la ya'ni yang tidak menjadi penting, ma ini hi kepada dia. Ini hadis sederhana banget, ya, karena hadis ini sederhana tapi menjadi fondasi kehidupan sosial dan juga individual, ya. Karena itu dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam salah satu hadis 40, yang itu kalau kita hafalkan kita akan masuk surga. Itu kan ada hadis yang menerangkan barang siapa menghafalkan 40 hadis maka dia akan masuk surga. Salah satunya hadis ini, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bal waroda, bahkan datang, maksudnya ada datang dari kanjeng Nabi, ya, ma sesuatu keterangan, huwa yang asyaddu, yang lebih berat, lebih lebih berat, lebih bahaya min hadza, dari ini, ya, dari keterangan tadi itu. Ada hadis yang menerangkan sesuatu mengenai pentingnya diam, ya, mengenai bahaya mulut, yang lebih serius daripada keterangan sebelumnya itu. Apa ini hadis itu? Qala, berkata Anasun, sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Ansor yang menjadi pelayan kanjeng Nabi selama bertahun-tahun, ya. Waktu kanjeng Nabi datang ke Madinah, hijrah pertama kali, itu sahabat Anas bin Malik itu langsung diserahkan oleh ibunya untuk menjadi khodimnya kanjeng Nabi. Pada saat itu sahabat Anas bin Malik itu umurnya 10 tahun. Sejak umur 10 tahun sampai kanjeng Nabi wafat, ya, beliau menjadi khodimnya kanjeng Nabi. Inilah sahabat Anas ini. Ustushhida, kata sahabat Anas bin Malik, ustushhida, mati syahid, ya, hulamun, seorang anak laki-laki yang masih muda, minna, dari antara kami, orang-orang Islam maksudnya, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud, ya. Faujida, maka dijumpai, ala batni, di atas perutnya hulam ini, anak muda ini, sakhratun, batu, marbutatun, yang diikat di perutnya, minal ju'i, karena lapar. Karena pada masa perang Uhud itu orang Islam masih kere, masih berjuang keras, itu belum menikmati kemenangan. Jadi orang Islam masih berjuang, masih rekoso, masih tirakat. Jadi fase perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu perang-perang yang di era perjuangan yang berat sekali bagi orang Islam. Masih kere karena ya masih belum menang. Karena itu sahabat yang miskin pada era-era pertama ketika Nabi hijrah di Madinah itu banyak sekali. Makanya sampai ada kasus ini, ada seorang anak muda mati dalam perang Uhud, perutnya diikat dengan batu supaya, karena saking laparnya, sehingga supaya perutnya itu tidak kembung, ya, diikat dengan batu. Ya, dan hidup miskin pada saat itu sudah biasa, ya. Karena memang ya di padang gurun kadang-kadang orang tidak menjumpai makanan berhari-hari. Jadi
orang Arab pada era Kanjeng Nabi itu orang-orang yang tahan betul, tahan banting karena mereka mengalami kemiskinan yang luar biasa ya. Baru ketika orang Islam menang, berhasil menaklukkan kerajaan Persia dan belakangan Romawi, baru mereka mulai bisa menikmati dunia itu. Tapi selama Kanjeng Nabi hidup dan selama beberapa saat setelah itu ya, itu orang Islam betul-betul rekoso atau sengsara sekali ya. Ya tidak semua sih, ada yang kaya seperti Sayyidina Utsman ya. Tapi sebagian besar, terutama sahabat muhajirin yang datang dari Mekah meninggalkan keluarganya, itu di Madinah ya terpaksa harus berjuang keras ya. Nah, ketika ada anak muda mati dalam perang Uhud, kemudian perutnya diikat dengan batu ini karena saking laparnya, famasahat, maka membasuhlah ummuhu, ibunya anak ini membasuh tanah dari mukanya, waqala, dan berkata ibunya ini, hani'an lakal jannatu ya bunayya, hani'an selamat menikmati, kira-kira gitu ya, hani'an nyamanlah laka bagimu al jannatu, surga ya bunayya, wahai anak kecilku. Nah, ketika ibunya mengatakan begini, Kanjeng Nabi mendengar. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Wama, dan apa? Ini kata Kanjeng Nabi ya. Wama, dan apakah yudri, yang memberitahu ma ini ki kepada engkau. Kamu tahu dari mana kok anakmu ini akan masuk surga? Itu. Jadi jangan sok yakin ya. Ya memang dia syahid, mati syahid, tapi la'allahu, barangkali hulam ini, anakmu ini, karena ada yatakallamu, ngomong, pernah ngomong hulam ini fima, dalam mengenai sesuatu la yakni, yang tidak begitu penting ma inihi kepada hulam ini. Wayamna'u, dan mencegah hulam ini, maksudnya mencegah tidak ngomong ma sesuatu la yadurru, yang tidak berbahaya ma inihu kepada hulam ini. Ya, ini menunjukkan betapa omongan yang tidak begitu penting dalam kehidupan ini itu bisa punya resiko yang besar di akhirat nanti, sampai-sampai mengganggu nasib seorang yang mati syahid itu. Ya, mati syahid sudah pasti dijamin masuk surga ya. Cuma sebelum masuk surga bisa juga ditanya dulu ya. Artinya kalau mati syahid itu tidak langsung dapat kartu pas ke surga tanpa ada pertanyaan ya. Kalau menurut hadis ini ya tetap ada pertanyaan, meskipun pertanyaannya tidak seberat orang-orang yang tidak mati syahid ya. Akan ditanya juga mengenai apa-apa ngomongan-ngomongan di dunia yang tidak begitu penting, atau bahkan omongan-omongan yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Atau kenapa kok kamu tidak ngomong tentang hal-hal yang sebetulnya itu tidak membawa kecelakaan kepada kamu, atau yang membawa manfaat bagi orang banyak. Yang membawa manfaat tidak kamu omongkan, yang membawa manfaat tidak kamu omongkan, yang tidak begitu penting malah kamu omongkan. Nanti akan ditanya di akhirat itu ya. Ya inilah, jadi intinya adalah menahan mulut ya, mengendalikan mulut itu salah satu jalan spiritual ya, yang penting juga. Jadi ya, di dalam kitab Asrarus Shaum ya, dalam kitab mengenai rahasia-rahasia puasa di jilid pertama Ihya, Al-Ghazali menerangkan antara lain bahwa puasa itu kan dibagi 3 ya. Ada puasanya orang umum ya, Shaumul Awam ya, puasanya orang-orang kebanyakan kayak saya, kalian ini kan orang awam semua. Puasanya orang awam itu apa? Ya pokoknya puasa, nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan seksual, itu namanya puasa. Dah, sesimpel itu aja. Itu kalau puasa level pertama ya, puasa 101 ya, puasa level pertama. Puasa level kedua adalah yang disebut dengan Shaumul Khawas, puasanya orang-orang yang khusus ya, yang elit ya. Nah, puasanya orang khawas ini adalah tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tapi juga menjaga seluruh badan kita
dari perbuatan yang melanggar aturan agama. Jadi yang disebut puasa itu tidak sekedar mengendalikan mulut dan tidak mengendalikan dua lubang dalam tubuh kita, ya, yaitu lubang mulut, ya, dan lubang berupa tenggorokan yang mengarah kepada perut itu, ya. Nah, puasa jenis ketiga yang paling tinggi ini puasanya orang-orang para wali-wali Allah, yaitu puasa mengendalikan hatinya supaya tidak ingat kepada sesuatu yang selain Allah, ya. Ya, ini berat, ya. Ini puasanya orang-orang yang khawasul khawas, ya. Puasanya orang yang elitnya para elit, khususnya orang khusus, ya. Ya, maaf ada gangguan lagi. Jadi itulah ngaji Ihya malam ini. Sekian dulu dan mari kita tutup dengan bacaan shalawat tibbil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.